Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alvinda Yunas di podcast PMS 3 Kutosari Batang. Kali ini podcast kita kedatangan tamu spesial. Siapa dia? Bapak Agus Salim SPD. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Alvin. Selamat pagi. Pagi juga Pak Alvin. Gimana kabarnya Pak Agus? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat sekali. Semangat. Oh, semangat nih ya? Semangat. Tetap sekali. semangat Ya. walaupun cuacanya mendung ya Pak Agus ya? Betul. Oke, tanpa memperlama waktu, kayaknya kurang afdol kalau kita belum kenal Pak Agus ya. Nah, langsung saja, monggo bisa diperkenalkan dulu Pak Agus ke teman-teman semua yang ada di media sosial. Baik, terima kasih Pak Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya, saya Muhammad Agus Salim. Jadi saya salah satu ustadz di Pondok Modern Selamat 3 Batang Gringsing. Aslinya dari mana Pak Agus? Saya aslinya dari Kota Kendal Pak Alvin. Berarti lokal ya, orang lokal, pribumi. Iya. Oh, pribumi. Putra cocok. daerah. Putra daerah. Iya, putra daerah. Kader pondok sini berarti Pak ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di pondok Selamat ini Pak Agus sebagai apa nih? Nah, iya. Jadi saya di PMS 3 ini dipercaya sebagai kepala bagian agama, Pak. Jadi ya yang bertanggung jawab mengenai pembelajaran dan kurikulum ngaji. Iya, pemahaman ilmu agamanya di pondok pesantren ini. Ibarat katanya kayak kiai gitulah Pak Agus ya? Ya bisa dibilang seperti itu, cuma agak berlebihan lah kalau kiai. Oh, berarti masih Gus ya? Iya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah langsung aja nih Pak Agus, karena tema kita ini seputar pondok. Ya. Karena mondok itu menyenangkan. Kira-kira menurut Pak Agus, mondok itu menyenangkan apa gimana Pak Agus? Wah, kalau yang namanya mondok itu sangat menyenangkan, Pak Agus. Ya, sangat menyenangkan sekali. Karena di pondok itu kita bisa bertemu dengan berbagai teman ya yang dari berbagai daerah, punya latar belakang budaya yang berbeda. Nah, itu ketika ketemu dan kita saling bisa memahami satu sama lain, wah itu sangat mengasihkan sekali. Pak Agus sendiri alumni pondok bukan? Iya, alhamdulillah saya juga alumni pondok. Jadi saya itu pernah menimba ilmu di pondok pesantren Futuhiyah Meranggen Demak, Pak Agus. Oh Demak. Iya. Oke. Berapa tahun Pak Agus? Ya kurang lebih sebentar lah ya, kurang lebih 10 tahun. 10 tahun itu lama Pak. Ya, Bukan sebentar. alhamdulillah. Lebih kerasan di pondoknya daripada di rumah. Oh gitu. Iya. Kok bisa gitu Pak? Ya karena mungkin sudah cocok ya dengan pondok tersebut dan juga nyaman menimba ilmu agama di sana. Jadi bisa dibilang malah separuh dari usia sekarang itu dihabiskan di pondok itu. Masya Allah, benar-benar calon kiai nih Pak Agus ini. Masya Allah. Nah sekarang ini Pak Agus ini kan alumni pondok, terus sekarang dipercaya di kepala agama Pondok Selamat, apalagi di Pondok Selamat 3 ini. Ini kan pondoknya baru nih Pak Agus. Betul. Nah, Pondok Selamat itu berdirinya itu tahun berapa Pak Agus? Ada berapa cabang? Nah, itu sebenarnya sebenarnya pusatnya itu ada di Kendal, Pak. Oh ada di Kendal. Iya, pusatnya itu ada di Kendal yang mana sudah berdiri dari tahun 1992. Udah lama berarti Pak ya? Iya, sudah lama. Nah sekarang Ya, udah ada berapa cabang ini? Ini sekarang sudah ada 3 cabang. Cabang yang kedua itu ada di Selapar, sudah datang. Oh. Dan cabang yang ketiga itu ada di sini di Kutosari Gringsing Batang, Pak. Dengar-dengar nih Pondok Selamat itu katanya pondoknya luas banget Pak ya? Iya betul. Nah, Pak Agus ini kan sebagai alumni pondok. Nah sekarang itu dipercayai di kepala agama. Benar Pak Agus ya? Betul, Di Pak. Pondok Selamat. Nah kaget nggak kira-kira kalau pas alumni pondok terus masuk sini ngajar di sini dengan sistem yang berbeda mungkin Pak Agus ya? Itu menurut jenengan gimana Pak Agus? Ya kalau dibilang kaget pasti ada sisi
apa ya, semacam shock terapi ya Pak Alvin. Terapi. Karena memang basicnya antara tempat saya belajar dulu dengan yang sekarang di pondok modern ini itu berbeda. Saya dulu di pondoknya itu adalah di pondok salaf, sementara yang sini kan modern. Itu memang kurikulumnya itu berbeda. Cuma pada dasarnya yang namanya pondok pesantren itu kan sama saja, sama saja karena yang dipelajari itu adalah pemahaman mengenai ilmu agama. Ya, jadi ya nggak terlalu shock, nggak terlalu berbeda juga karena kitab-kitabnya yang dipelajari itu juga sama saja. Iya, kurang lebih seperti itu ya kitab-kitabnya. Nah, dengar-dengar nih dari orang-orang katanya pondok Selamat itu luas Pak ya? Oh iya. Itu pondoknya emang luasnya berapa Pak? Ya, untuk pondok Selamat sendiri itu memang luas sekali Pak. Yang pondok Kendal itu luasnya berapa Pak? Nah, yang di Kendal sendiri itu ada 25 hektar. Luas. Iya, luas sekali. Kalau yang di Selapar? Yang di Selapar itu malah lebih luas lagi. Pondok yang di Selapar atau PNS 2 itu berdiri di atas tanah 45 hektar. 45 hektar. Iya, betul. Terus yang di cabang ketiga ini yang di Kutosari? Nah, yang di cabang ketiga di Kutosari ini luasnya 5 hektar. 5 hektar berarti masih seuprit ya? Iya, masih kan ini masih dalam tahap pengembangan kan, masih baru. Oke. Nah, di pondok PMS 3 ini kan karena baru nih, berarti santrinya juga masih sedikit Pak ya? Iya, betul. Sekarang santrinya berapa Pak? Untuk angkatan pertama ini santrinya dari 50 orang. 50 orang. Laki-lakinya berapa Pak? 25? Laki-lakinya 25, perempuannya juga 25. Itu 50 itu terdiri dari SMP sama SMA atau SMA aja atau gimana? Ya, jadi di setiap pondok modern Selamat itu ada 3 jenjang pendidikan Pak Alvin. Itu mulai dari SMP, SMA, dan ada perguruan tinggi atau universitas. Namanya apa Pak perguruan tingginya Pak? Nah, untuk perguruan tinggi sendiri itu namanya Universitas Selamat Sri. Itu di dalam pondoknya juga? Iya, itu di dalam pondoknya. Jadi masih dalam satu lingkup, satu komplek. Berarti di semua cabang ada UNIS itu? Betul, di semua cabang. Di PMS 1 ada, PMS 2 ada, PMS 3 juga ada. Gitu. Nah, ini alasan, saya pengen tahu alasan kenapa kita harus mondok Pak. Ini kan sama-sama alumni pesantren ya. Iya, dan Pak udah ini kan juga alumni pesantren ya. Alhamdulillah. Nah, ini kan kita udah pernah merasakan pahit getirnya di pesantren. Betul. Kira-kira alasannya kenapa sih kita itu harus mondok Pak? Ya, jadi banyak alasan ya kenapa kita harus menimba ilmu di pondok pesantren atau memilih melanjutkan pendidikan kita di pondok pesantren. Yang pertama itu karena pondok pesantren itu merupakan tempat yang ideal untuk mendalami pemahaman ilmu agama maupun umum, terutama di ilmu agamanya. Ya, karena dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum yang ada di luar, itu kan memang berfokus pada ilmu-ilmu umum, ya, dan kita mendapatkan ilmu agama itu cuma sedikit sekali kan. Sementara kalau di pesantren itu imbang antara ilmu agama dan ilmu umumnya. Jadi dapat 2 manfaat lah secara langsung gitu. Seperti menyelam sambil minum air kan gitu. Peribahasa aja mantap. Ilmu agamanya dapat, ilmu umumnya juga dapat. Berarti imbang 100% 100% ya. Betul. Nah, yang kedua, di pondok pesantren itu temannya tidak cuma dari satu lingkup daerah, tapi dari berbagai penjuru daerah. Bahkan bisa saja kita mendapat teman yang dari luar negeri Pak Alvin. Di sini udah ada Pak? Kalau di sini belum ada. Kalau di sini lingkupnya itu masih dalam negeri. Oh, sudah. Tapi ada yang dari jauh? Yang dari jauh itu dari luar provinsi Pak Alvin, dari Sumatera ada, dari Kalimantan ada. Ya. Nah, ini kan menambah wawasan kita ketika punya
teman dari berbagai daerah yang punya latar belakang budaya berbeda, itu akan meningkatkan kemampuan interaksi sosial kita, yang mana ini akan sangat berguna nanti ketika di masyarakat kan. Karena pondok pesantren sendiri itu bisa dikatakan miniatur dari masyarakat. Jadi ketika nanti kita keluar dari pesantren, itu kita sudah tidak kaget lagi dengan fenomena-fenomena yang ada di masyarakat, menghadapi orang yang berbeda-beda gitu kan, karena kita sudah terlatih dengan itu. Nah, selanjutnya Pak Alvin, ini alasan kenapa kita harus mondok ya. Di pondok itu kita diajarkan kemandirian, Ya benar itu. dan kedisiplinan. Ya kan, diajarkan kemandirian kita di pondok pesantren itu jauh dari orang tua, ya kan, yang mana kita semuanya harus memanage sendiri, mulai dari waktu, terus uang jajan. Nah, ini juga ilmu yang sangat penting bagi kehidupan kita kelak. Yang terakhir, bisa meningkatkan adab dan akhlak kita. Ini ya dari kan tadi udah dijelaskan sama jenengan kalau di pondok itu udah diajarkan kitab-kitab ilmu agama, mungkin basicnya dari situ ya. Pengaplikasian dari kitab-kitab itu ya. Betul. Nah, yang diajarkan di sini itu kitab-kitabnya apa aja Pak kira-kira? Wah, banyak sekali Pak Alvin. Jadi yang diajarkan di sini itu ada kitab yang mulai dari dasar, nanti ada tingkatannya sendiri di atasnya, terus di atasnya lagi. Nah, ini karena kita masih angkatan pertama ya, yang diajarkan di sini itu adalah kitab-kitab yang masih dasar seperti Mabadul Fikih, Kholasah Nurul Yakin, Akhlaqul Ilhamin. Untuk ilmu alatnya ya, anak pondok biasanya kan memang harus menguasai ilmu alat gitu kan. Ada Al-Jurumiyah dan Amsilat Tasrifiyah. Ya. Itu tapi kalau obrolan kita mungkin paham ya, tapi mungkin kalau teman-teman yang di luar kayaknya kurang paham tuh ilmu alat. Apa itu ilmu alat Pak? Nanti kalau misal ada yang tanya seperti itu gimana Pak? Nah, jadi ilmu alat itu adalah ilmu yang bisa kita gunakan supaya kita dapat membaca dan memahami isi dari kitab ini. Begitu. Kitab-kitab klasik ya, kitab-kitab klasik tanpa ilmu alat tersebut, ya kita ketika melihat kitab itu ya nggak paham sama sekali. Padahal kan kitabnya itu cuma tulisan Arab, tidak ada harokatnya, tidak ada artinya. Tapi kalau kita sudah menguasai ilmu alat, melihat saja itu kita sudah tahu gitu Pak Fin. Oh, ini maksudnya begini. Berarti kitab-kitab yang diajarin di sini itu semuanya kitab gundul apa gimana Pak? Iya, semuanya kitab gundul Pak. Kitab gundul. Tapi kita diajarin dulu apa enggak? Sebelum memahami kitab itu. Betul. Berarti ada ilmu alat itu ya? Iya. Yang nantinya bisa menunjang biar bisa baca kitabnya itu. Mantap. Nah, ini kan saya pernah dengar berita di luar kayak contohnya Pondok Al Zaitun lah ya itu ya. Itu kan pondoknya nggak tahu arahnya kemana Pak, dan kasusnya itu semacam seperti itu. Nah, sedangkan di sini itu kan namanya Pondok Modern Selamat. Itu kira-kira pondok sini itu apakah menjurus ke suatu organisasi atau gimana Pak? Ya, jadi untuk kita sendiri itu memang tidak berpihak atau menjurus ke salah satu organisasi atau aliran ya Pak Alvin. Tapi kita itu berpegangan pada kebuatan minal iman, ya kecintaan tanah air atau nasionalisme. Jadi memang kita tidak menutup diri dari aliran, ya mohon maaf ini seperti aliran NU atau aliran Muhammadiyah ya dan sebagainya. Itu kita terima, cuma dalam prakteknya di dalam pondok pesantren sendiri itu kita mengikuti pada umumnya. Jadi yang mau mondok di pondok pesantren modern 3 Geringsing Batang ini nggak usah takut nanti
ikut aliran yang sesat, ikut aliran yang melenceng dari ajaran agama, ya karena kita ikutnya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Jadi nggak usah takut nantinya bakal jadi NU, bakal jadi Muhammadiyah gitu ya. Soalnya ini kadang itu banyak yang tanya Pak Agus, kadang ada yang calon wali santri atau yang mau daftar ke sini tuh, Pak ini pondoknya itu NU atau Muhammadiyah atau gimana? Itu kan kalau yang belum paham sini kan pasti kan bakal bertanya-tanya seperti itu gitu kan. Nanti soalnya kan ditakutkannya itu ketika nanti anak pulang pas liburan, nanti kok malah menjurusnya ke NU atau ke Muhammadiyah, kadang diajarin kunut, kadang diajarin ya nggak kunut gitu kan. Nah di sini itu prakteknya gimana Pak? Kalau contoh kayak hal sepele semacam kunut, itu kalau di sini gimana prakteknya Pak? Kalau di sini kita dalam praktek kesehariannya itu memakai kunut Pak. Ya terutama ketika sholat subuh ya. Ketika sholat subuh itu kita memakai kunut dan santri di sini juga diajari atau supaya menghafal kunut tadi, doa kunut tadi. Cuma untuk santri-santri yang mohon maaf di rumah itu memang tidak memakai doa kunut, itu kami tidak terus memaksa kamu harus hafal ini, kamu harus ikut ini, itu tidak. Jadi memang toleransi yang kita kedepankan. Karena pondok modern gitu Pak ya. Iya betul. Nggak lebih menjurus ke NU ataupun ke Muhammadiyah gitu. Masya Allah. Nah sekarang alasan kenapa kita harus masuk PMS 3 Pak? Kalau tadi kan alasan kenapa kita harus mondok gitu kan. Nah sekarang alasan kenapa harus masuk PMS 3? Ada apa sih di PMS 3 itu Pak? Iya. Ya ini pertanyaan yang bagus ya. Selain alasan-alasan kenapa kita harus mondok yang sudah disebutkan tadi, itu yang pasti akan kita dapatkan ketika kita mondok di sini. Ya, tempat yang ideal, banyak teman dari berbagai daerah, terus memperdalam pemahaman ilmu agama dan juga ilmu umum yang tidak timpang, yang pasti seimbang kan gitu. Di Pondok Modern selama 3 Geringsing Batang ini banyak sekali programnya Pak Agung. Yang berbeda sama pondok lain gitu? Iya, berbeda sama pondok lain. Apa aja itu Pak? Nah ini yang pertama itu adalah program tawadhu. Jadi program tawadhu ini untuk memperdalam adab dan akhlak para santri. Tawadhu itu apa sih Pak? Ya, tawadhu itu artinya merendahkan hati ya. Merendahkan hati dan supaya ketika kita sudah memiliki ilmu, entah itu ilmu agama atau umum yang mungkin di atas dari yang lain, itu kita tidak terus jumawa. Iya, dia rendah diri gitu, rendah hati. Jadi kalau ketemu sama yang lebih tua, salaman, doain sewu gitu Pak ya. Iya. Dan di sini wajib dipraktekkan Mbak Tua. Iya, wajib dipraktekkan setiap saat nih. Betul. Agar sikap tawadhu itu benar-benar tertanam dalam diri setiap santri. Biar nanti kalau keluar itu selalu dipraktekkan di luar. Betul. Program yang lainnya apa Pak? Program yang lain itu adalah ilmu kemasyarakatan. Jadi santri di sini itu tidak cuma dibekali ilmu, tapi juga dibekali skill. Iya betul. Apa aja Pak? Skill yang nanti akan sangat berguna di masyarakat. Contohnya adalah seperti pidato, terus kemudian hilal, khatib, dan imam, ya betul. Ya ini nanti akan sangat berguna di masyarakat kan. Iya, karena mereka dilatih untuk bisa tampil di depan. Benar. Karena kalau kita pulang sekali liburan itu pasti disuruh azan minimal Pak ya. Oh iya betul. Terus kira-kira program lainnya apa Pak? Kalau program lainnya ada program kebahasaan. Nah ini paling penting Pak ya. Ini yang menjadi program unggulan kita Pak ya? Iya betul. Oh benar. Bahasanya itu bahasa apa aja Pak?
Bahasa yang kita tanamkan pada para santri itu adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris, Pak. Penerapan sistem kebahasaan di pondok ini gimana, Pak? Nah, jadi supaya kebahasaan ini benar-benar bisa dipraktekkan oleh para santri, itu kita dalam sehari ada 4 kali, Pak Alvin. Dalam sehari itu kita ada 4 kali pemberian mufrodat. Mufrodat itu apa, Pak? Mufrodat itu kosakata. Oh, kosakata. Iya, kosakata. Pemberian kosakata bahasa Arab atau bahasa Inggris. Jadi setiap hari itu kita kasih para santri itu 2 kosakata yang harus mereka hafalkan, ya, dan mereka gunakan pada hari itu. Nah, pembagiannya antara bahasa Arab sama bahasa Inggris ini gimana? Kan ada 2 bahasa itu. Iya, jadi pembagiannya itu adalah 1 minggu bahasa Arab, minggu berikutnya bahasa Inggris. Terus kemudian berulang itu dalam 1 bulan. Bergantian, Iya, Pak ya. Iya. Nah, itu kan setiap hari kita dikasih kosakata. Terus Betul. prakteknya dari kosakata itu kapan, Pak? Nah, prakteknya itu ya dalam kehidupan mereka sehari-hari, Pak. Berarti setiap hari itu pakai bahasa Arab sama bahasa Inggris, Pak? Iya, entah itu mereka sedang berada di asrama, mereka sedang berada di sekolah, ataupun ketika mereka makan pun, itu sebisa mungkin kosakata yang dipakai itu adalah bahasa yang dipakai itu adalah bahasa Arab atau bahasa Inggris, seperti itu. Kalau praktek speakingnya kayak muhadasah atau conversation itu ada nggak, Pak? Ada juga, Pak Alvin. Kalau untuk praktek itu ya kita letakkan di hari Minggu pagi. Minggu pagi? Iya, di Minggu pagi. Oh, pas olahraga berarti, Pak ya? Betul. Jadi sebelum para santri itu olahraga bersama, itu mereka praktek speaking dulu, praktek muhadasah, percakapan bahasa Arab atau bahasa Inggris, gitu. Ada program lain nggak, Pak? Kalau program lain ada, ya ini juga termasuk program yang penting ya bagi para santri, itu adalah tahsin dan tahfidz. Nah, itu gimana, Pak, tahsin tahfidz itu? Ya, tahsin tahfidz, untuk yang tahsin ini adalah program supaya para santri itu lancar dalam membaca Al-Quran. Nah, kalau misal ini kan saya pernah menemukan orang luar itu bertanya ke saya, Pak, kalau misal saya pengen mondok tapi saya nggak punya basic baca Al-Quran, saya belum bisa baca Al-Quran, saya masih Iqra jilid 1, itu bisa nggak, Pak, masuk ke PMS 3? Gimana, Pak Gus? Ya, sangat bisa, Pak Bin, sangat bisa. Karena di kita itu program tahsin itu menggunakan metode yang mudah, dan juga kita juga menggunakan, sangat bisa, Pak Bin, sangat bisa, karena di sini itu kita menggunakan metode Iqra, ya, yang mana Iqra itu yang mulai dari jilid 1 yang diperuntukkan untuk yang sama sekali belum bisa baca, bahkan juga belum tahu mungkin untuk huruf hijaiyah, ya, itu nanti berjenjang dari jilid 1 sampai ke jilid 6. Kalau di program kita itu adalah dalam 1 semester Iqra itu selesai jilid 1 sampai 6. Nah, kalau Iqra itu sudah selesai, kami bisa menjamin anak tersebut itu sudah lancar dalam membaca Al-Quran, begitu, Pak. Berarti langsung beranjak ke Al-Quran gitu? Iya, langsung beranjak ke Al-Quran. Nah, kalau masuk sini apa ada tes seperti itu, kayak tes baca Quran atau tes hafalan, itu ada nggak, Pak? Iya, kalau masuk sini memang ada tesnya, cuma itu tidak menentukan apakah nanti dia diterima atau tidaknya. Berarti bukan sebagai syarat, Pak ya? Iya, bukan sebagai syarat. Itu cuma untuk mengklasifikasikan saja mana anak yang memang butuh bimbingan khusus dalam membaca Al-Quran dan mana yang memang sudah bisa langsung lanjut ke Al-Quran, seperti itu. Berarti nggak usah khawatir kalau misal belum bisa baca Quran terus mau masuk pondok itu nggak usah takut, Pak ya? Nggak usah khawatir, nggak usah minder juga, Pak Alvin. Iya, nggak usah minder. Nanti di sini banyak loh ustadz-ustadz yang akan benar-benar membimbing yang belum bisa sama sekali mulai dari nol.
Dari 50 santri yang udah ada di sini, kira-kira dulu itu ada nggak yang datangnya mereka itu benar-benar belum ada bekal dari baca Al-Quran? Nah, ada beberapa anak yang memang sama sekali dalam membaca Al-Quran itu belum bisa. Dan setelah ditelateni oleh para guru yang ada di sini, ya dengan metode Iqra tadi, alhamdulillah sekarang mereka sudah lancar dalam membaca Al-Quran. Yang sudah berlalu kira-kira untuk beranjak dari Iqra 1, misal saya itu dari Iqra 1 masuk sini, terus biar sampai lulus ke Al-Quran itu kira-kira waktunya berapa lama Pak? Kalau yang udah berlalu di sini? Yang sudah terjadi di sini ya, yang sudah terjadi di sini itu programnya memang 1 semester. Programnya 1 semester, cuma yang namanya anak kemampuannya kan yang berbeda-beda. Ya. Ya rata-rata mereka bisa menyelesaikan 1 semester itu. Ya bahkan ada yang bisa lebih cepat, gitu kan? Enggak sampai 1 semester, 3 bulan saja itu mereka sudah khatam Iqra. Tapi ada juga memang 1-2 anak ya yang menyelesaikan Iqra sampai jilid 6 itu lebih dari 1 semester. Kalau buat naik tingkatnya misal dari Iqra jilid 2 ke jilid 3 itu ada ujiannya apa enggak? Ada ujiannya Pak Agung. Jadi memang tidak cuma mereka ngaji terus naik tingkat tanpa ada tes atau ujiannya, itu enggak. Ujiannya setiap kapan Pak? Ujiannya itu setiap hari Sabtu. Setiap minggu berarti Ya, ada? setiap minggu itu ada ujian. Gitu. Nah kalau tahfidz itu gimana Pak? Nah ini kita program tahfidz itu kita menargetkan di kelas 1 ya, berarti dalam 2 semester ya 1 tahun itu para santri sudah hafal juz 30. Sudah hafal juz 30 berarti dari surat An-Nas sampai surat An-Naba. Iya. Nah kalau misal santri itu yang basicnya belum bisa Al-Quran, apa boleh tahfidz? Nah kalau untuk yang belum bisa Al-Quran itu santri belum diperbolehkan Pak Alvin untuk ke jenjang tahfidz ya, karena memang mereka masih memperbaiki bacaannya. Berarti masih fokus ke tahfidz dulu. Betul, masih fokus ke tahfidz. Terus nanti kalau udah Al-Quran baru boleh ke hafalan. Betul. Nah kalau hafalannya itu habis juz 30, setelah itu apa Pak? Apa ada tingkatan-tingkatannya? Iya, kita ada tingkatan-tingkatannya. Ya ini dalam metode menghafal itu kan berbeda-beda ya pondok satu dengan yang lain kurikulumnya. Kalau di kita itu memang menghafalnya dari belakang dulu, dari surat An-Nas dulu, kemudian naik sampai surat An-Naba juz 30. Setelah surat An-Naba selesai, kemudian lanjut ke menghafal surat-surat pilihan. Apa aja suratnya Pak? Surat-surat pilihan yang biasa dibaca ya, karena yang punya keutamaan khusus ya, seperti surat Yasin, surat Al-Waqiah, surat Al-Mulk gitu. Ar-Rahman gitu. Ar-Rahman betul. Nah gitu kira-kira ya teman-teman, kalau mau masuk ke PMS 3 itu nggak usah khawatir kalau misal belum bisa baca Quran atau apa, pasti nanti di sini akan dibimbing ya Pak ya, dari nol itu akan dibimbing sama guru-gurunya, dan guru-guru di sini banyak, jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut mau masuk sini tapi belum bisa baca Al-Quran dan lain sebagainya, nggak usah khawatir lagi, tinggal masuk aja, nanti pasti di sini diajarin, dan insya Allah nanti pasti hari demi hari bakal naik tingkat sampai bisa baca Al-Quran, sampai bisa hafalan. Nah kira-kira nih bayarnya di PMS 3 itu berapa Pak per bulannya? Nah untuk biaya sendiri ya di kita itu sangat terjangkau Pak. Wah jangkau. Berapa itu? Dengan fasilitas yang masih baru dan fasilitas